Shalom Bapak Ibu, ketemu lagi dalam Sermon Guide Rock Riverside Community Center. Bulan Mei, minggunya yang keempat, kemenangan atas tuduhan masa lalu. Saya bacakan dari Yesaya 43 ayat 25. Akulah dia yang menghapuskan segala pelanggaranmu demi diriku sendiri dan tidak lagi mengingat-ingat dosamu. Di kalangan milenial kita sering mendengar kalimat kamu belum move on, yang kira-kira artinya orang tersebut masih stuck di masa lalunya yang menurut dia belum bisa diatasi atau dia lupakan. Nah, hal ini juga sering terjadi bagi orang percaya yang sering kali kena tuduhan dari iblis sehingga mereka belum bisa move on dari masa lalu mereka. Seperti yang tertulis dalam kitab Wahyu 12 ayat 10. Kemudian saya mendengar suara surgawi yang sangat keras berseru, sekarang sudah tiba saatnya Allah menggunakan kuasanya. Allah akan mendirikan kerajaannya secara nyata dan Kristus memerintah sebagai raja bersama dia. Kemenangannya akan terlihat di dalam diri setiap umatnya yang sudah dia selamatkan. Nah, perhatikan kalimat berikutnya. Karena iblis yang selalu menuduh saudara-saudari seiman kita siang dan malam di hadapan Allah sudah dilemparkan keluar dari surga. Iblis dijuluki sebagai penuduh atau pendakwa yang siang malam kerjaannya adalah menuduh kita. Dan bahan tuduhan yang sering iblis pakai sebagai senjatanya adalah dosa-dosa masa lalu kita yang diangkat kembali ke permukaan, dan ini membuat orang percaya menjadi merasa tertuduh, kalah, lemah, dan yang pasti iman serta pengenalannya terhadap Tuhan akan menjadi keliru. Sebuah kabar baik di dalam Roma 8 ayat 34. Dan hal apa yang masih bisa mengancam kita? Tidak ada, kata Rasul Paulus. Karena Kristus sudah mati bagi kita, bahkan dia juga hidup kembali dari kematian yang sekarang duduk di tempat paling terhormat di sisi Allah, yaitu di sebelah kanannya. Dari situlah dia membela kita dan berdoa untuk kita. Tuhan Yesus saat ini duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan dia menjadi pembela bagi kita semua setiap saat. Membela terhadap setiap tuduhan yang dilontarkan oleh iblis kepada kita. Kebenaran ini harusnya bebaskan kita dari semua tuduhan iblis dengan memakai masa lalu kita yang rusak dan kelam. Sebuah ungkapan berkata, every saint has a past and every sinner has a future. Kurang lebih pengertiannya adalah setiap orang kudus memiliki masa lalu dan setiap pendosa memiliki masa depan. Ini mempunyai pengertian bahwa ada harapan dan kebenaran bagi kedua jenis orang tersebut. Bagi orang percaya atau orang kudus, saint, dia memiliki kebenaran bahwa Kristus telah mati dan bangkit untuk menyelesaikan semua dosanya baik di masa lalu, sekarang, dan akan datang. Sehingga tidak ada lagi tuduhan untuk masa lalunya. Dan bagi kelompok pendosa atau sinner memiliki harapan bahwa hanya Kristus yang bisa memberikan masa depan yang baru bagi setiap para pendosa atau orang berdosa, karena di dalam Kristus kita menjadi ciptaan baru. 1 Yohanes 1 ayat 9 menjelaskan bahwa jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dikatakan di sini, kita diampuni dari segala dosa, yaitu termasuk dosa di masa lalu yang mungkin masih menghantui kita dan kita sekarang merasa tertuduh akan hal tersebut. Lebih jelas lagi kita bisa baca di dalam terjemahan sederhana Indonesia dari ayat yang sama, 1 Yohanes 1 ayat 9. Sebaliknya, bila kita mengakui dosa-dosa kita kepada Allah, maka sesuai dengan janjinya,
Allah yang maha adil dan setia itu pasti mengampuni kita dan membersihkan kita dari setiap perbuatan jahat yang sudah kita lakukan. Ada kata sudah di sana, berarti di masa lampau yang kita lakukan. Sebuah kebenaran yang memerdekakan siapa saja yang hidup di dalam ikatan dosa masa lalu. Terpujilah nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu, ada pertanyaan-pertanyaan yang kita akan renungkan di dalam minggu ini. Yang paling pertama adalah, apakah saat ini Anda masih sering tertuduh dengan dosa atau kesalahan di masa lalu yang masih terus-menerus meneror dan membuat Anda merasa tidak berdaya hari ini? Jika ada, mengapa demikian? Dan pertanyaan yang kedua adalah, bagaimana Anda mengatasi setiap tuduhan yang muncul di dalam hati dan pikiran Anda tentang masa lalu Anda yang rusak, yang kelam itu? Apa yang Anda lakukan supaya bisa menang atas tuduhan tersebut? Nah, itu dua pertanyaan untuk kita renungkan di dalam minggu ini. Dan jangan lupa, firman Tuhan bukan hanya direnungkan, tetapi kita juga lakukan. Dan sampai jumpa di Sermon Guide bulan depan. Tuhan memberkati kita semua.